Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aresena, NIM 10111910053 dari Manajemen Pemasaran kelas B. Oke, saya akan menjawab UTS. Soal yang pertama, yaitu Antam merupakan perusahaan yang produknya dibutuhkan oleh semua masyarakat. Menurut Anda, apakah Antam masih perlu melakukan kegiatan? A. Pemasaran, apa alasannya? B. Penjualan, apa alasannya? Oke, saya jawab. Menurut Philip Kotler dan Kelvin Keller, pemasaran itu adalah pertemuan kebutuhan yang saling menguntungkan. Jadi, untuk pemasaran, itu sangat penting. Kenapa? Agar masyarakat tahu bahwa Antam ini menjual yang mereka butuhkan. Sebaliknya juga penjualan seperti itu. Oke, nomor 2, DFNSK merupakan mobil berkualitas yang saat ini bersaing pemasarannya dengan produk-produk yang sudah ada di Indonesia. Bagaimana menurut Anda seharusnya strategi pemasaran mereka agar mampu bersaing di belantara otomotif Indonesia? Oke, menurut Philip Kohler dan Kevin Keller, para pemasar mengidentifikasi profil mereka atau pembeli yang membutuhkan produk yang berbeda dan layanan campuran dengan memeriksa demografi, psikografis, dan perbedaan perilaku di antara pembeli. Dicontohkan, misalkan segmennya ada di Indonesia, lalu targetnya adalah perempuan-perempuan, lalu possessionnya yaitu membutuhkan mobil yang kecil, lalu dia itu otomatis. Nah, seperti itu. Lanjut yang nomor 3, ceritakan bagaimana sebuah organisasi melakukan marketing intelligence dengan memberikan contoh sebuah perusahaan yang Anda tahu. Oke, menurut Fern Kurniawan dari web Universitas Binus, yaitu marketing intelligence, kemampuan organisasi untuk mencari serta mengambil informasi sehari-hari yang jelas dan relevan dengan pasaran perusahaan, dikumpulkan, dianalisis untuk tujuan yang akurat. Contoh saja untuk gado-gado milik orang tua saya, yaitu gado-gado pahlawan, yaitu menanyakan langsung pendapat pembeli tentang rasa dan porsi. Nomor 4, pentingkah riset pemasaran? Lalu berilah contoh riset pemasaran pada suatu UMKM. Oke, saya jawab. Menurut Philip Kotler, riset pemasaran sebagai suatu perancangan, pengumpulan analisis, dan pelaporan yang sudah tersistematis dari data atau berbagai penemuan yang relevan dengan adanya situasi pemasaran tertentu yang telah dihadapi perusahaan. Jadi ya, penting dicontohkan saja seperti Freshcare. Sebelum dia meluncing produknya, dia melakukan riset untuk mengetahui masyarakat yang membutuhkan aromaterapi. Ternyata membutuhkan aromaterapi yang praktis, tidak pakai dioleskan ke tangan. Nah, makanya mereka membuat aromaterapi dengan mode roll-on. Nomor 5, bagaimana mengukur kepuasan pelanggan pada produk UMKM yang dijual offline? Berikan contohnya. Oke, menurut Philip Kotler, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa terhadap seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan, atau bisa disimpulkan bahwa konsumen itu bisa kembali lagi membeli produknya kembali, seperti itu. Contohnya gado-gado milik saya yang tadi, yaitu menilai secara langsung, menanyakan pendapat mereka setelah mereka mau makan lalu membayar. Setelah itu kita menanyakan apakah rasanya enak, terus porsinya pas atau tidak. Lalu untuk nomor 6, buatlah STP produk yang Anda rencanakan sebagai bisnis masa depan Anda dan jelaskan mengapa Anda memilih STP tersebut.
Untuk itu saya akan membuka bisnis seperti lentera berbahan bakar garam yang saya beri merek Banu. Untuk segmennya yaitu Indonesia. Targetnya pedagang kaki lima dan traveler atau pendaki. Untuk positionnya adalah ramah lingkungan, terang, dan tahan lama, dan juga murah. Kenapa saya memilih produk ini? Karena produk ini sebenarnya sangat dibutuhkan. Kebanyakan lentera itu dipakai dari minyak tanah. Atau enggak para pendaki membawa cuma senter aja, padahal mereka butuh lentera. Nah, lentera ini memakai bahan bakar garam, bisa bertahan selama 12 jam. Nomor 7, bagaimana Anda membuat brand equity dari produk yang akan Anda jual di soal nomor 6. Oke, dari desain logo, bolam lampu, agar masyarakat pada saat orang membeli bolam lampu yang di rumah, mereka akan teringat dengan merek Banu. Itu menjadi brand equity Banu. Oke, sekian dari jawaban UTS pada minggu ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.